Hai, kembali dengan Julia Hakim Tarot. Gimana kabar kalian? Semoga semuanya sehat dan tetap semangat ya. Salam kenal dari saya, Julia Hakim Tarot dari Kota Malang. Tapi sementara ini saya lagi ada di Situbondo, Kota Situbondo, Jawa Timur. Karena saya sedang mudik di rumah mertua saya. Oke, kali ini kita masuk ke dalam tema hubungan toksik yang melelahkan. Jadi pastikan kalian berada dalam cerita yang energinya tertarik ke dalam bacaan saya kali ini ya. Karena kalau nggak sesuai jangan dipas-pasin. Karena ini adalah pembacaan secara general di mana energinya kolektif. Belum tentu resonate untuk semua, mungkin hanya beberapa saja yang resonate. Oke, untuk yang pertama kita akan melihat cerita atau kisah hubungan yang toksik itu hubungan yang seperti apa ya. Jadi toksik itu hubungan yang menyebabkan rasa nggak nyaman ya, menyebabkan kita nggak bisa berkembang, menyebabkan yang sifatnya negatif. Jadi bukan yang sifatnya itu membahagiakan, yang nyaman, yang damai, tapi lebih banyak menyita energi-energi kita untuk ke arah yang lebih negatif seperti itu. Membuat kita nggak bebas, membuat kita sedih, tersakiti, seperti itu ya. Oke, kali ini kita lihat dulu kisahnya apa, cerita apa. Oke, sekali lagi saya mengingatkan bahwa ini adalah bacaan secara general ya. Pembacaan umum untuk semua yang nonton video saya. Kalau ingin dibacakan secara personal untuk energi kalian sendiri, kalian bisa chat nomor WA saya di bawah video ini, ada deskripsi box ya. Di sana ada nomor WA saya. Itu silakan untuk mendaftar. Jadi mendaftarnya dengan chat saja, saya tidak menerima telepon ya. Oke, kita lihat sekali lagi ya. Kita shuffle lagi. Oke. Kisah apa yang tertarik ke sini energinya adalah kisah tentang mungkin dalam sudah hubungan yang sudah ada satu ikatan, mungkin tunangan atau mungkin pernikahan. Oke, di sini memang yang namanya hubungan toksik, di sini ada mungkin salah satu dari kalian atau keduanya saling menggerogoti ya. Seperti tikus itu kan sifatnya menggerogoti atau apa ya? Tapi sifatnya negatif ya. Di sini mungkin ada yang tergerogoti oleh suatu hubungan ya. Bisa juga dari sisi yang lain ya. Oke, mungkin digerogotin uangnya atau digerogotin pikirannya. Saya itu memang orang Jawa Timur ya. Jadi mungkin medok. Jadi nggak enak kalau memberikan bacaan itu suaranya nggak bisa merdu seperti penyiar, seperti announcer ya. Oke, kita lihat lagi ya. Ini kisah apa ya? Oke. Di sini ada satu hubungan yang sebenarnya setia, ada kesetiaan. Otomatis kalau kesetiaan salah satu setia, satunya enggak ya, dikhianati, otomatis kan jatuhnya tidak membahagiakan dong ya, menyakitkan, mengecewakan. Oke, kita lihat, kita ambil 9 ya. Kali ini kita ambil 9. Oke. Di sini ada penderitaan. Oke, lebih pada mungkin yang ada sudah ada ikatan atau hubungannya sudah dalam. Dalam itu artinya mungkin tidak hanya sebentar atau mungkin sudah sampai ke ranah keluarga-keluarga, sudah saling kenal seperti itu ya. Dan di sini ada perasaan cinta yang tulus ya. Tapi justru mungkin kalau cintanya itu tulus ya, di satu sisi itu ada yang justru karena ketulusannya itu mungkin setengah dimanfaatin ya, karena atau mungkin dicuri-curi, digerogoti oleh tikus ya, mungkin seperti itu. Jadi ya ini nggak selalu bisa resonate dengan semuanya loh ya. Oke, fokus ke kartunya, fokuskan kepada hubungan kalian ya. Oke, di sini ada hubungan yang kalau untuk ketemu aja susah ya. Entah ketemu ini untuk satu kencan atau ngedate gitu, atau mungkin hanya untuk membicarakan sesuatu ya, berkomunikasi satu sama lain itu sangat susah gitu ya.
Oke, lagi ya. Satu lagi. Satu. Oh, ini ada yang terbuka ya. Oke. Di sini ada satu hubungan yang membingungkan ya. Pengen pergi tapi nggak bisa ya. Pengen terus tapi sakit semua ya. Mungkin juga dihadapkan mungkin dengan cinta segitiga atau ada beberapa pilihan. Seperti itu, atau kalian jatuhnya sebagai akhirnya menjadi orang yang tak terpilih seperti itu. Bentar, ini kurang simetris. Saya suka yang simetris. Oke, supaya rapi, enak dilihatnya, oke? Kemudian lanjut, kurang 2 kartu ya. Oke, satu jatuh. Di sini ada hubungan yang banyak halangannya ya. Mau maju, mau lancar itu ada aja problemnya ya, sehingga kalian itu merasa hubungan kok gini banget ya. Ya, gitu, toksik. Oke. Lanjut untuk yang terakhir. Loh, lah kok morat marit, Rek. Oke, lanjut ya. Ulang sekali lagi. Oke, mencolok. Di sini ada yang berusaha nguat-nguatin ya. Berusaha nguat-nguatin di dalam suatu hubungan, walaupun di sini nggak ada komunikasi. Tanpa komunikasi kalian tetap setia, menunggu. Bisa jadi menunggu saatnya kapan sih, saya masih positive thinking aja, kali-kali dia masih sibuk atau dia masih belum ada waktu atau dia menunda atau apapun, yang jelas masih menunggu dengan satu kesetiaan. Mungkin harapan positifnya adalah mungkin suatu saat nanti jika Tuhan mengizinkan kita akan ketemu, kita akan berkomunikasi lagi yang baik. Seperti itu ya. Oke. Kemudian di sini bottom of the deck-nya adalah ada beberapa di antara kalian itu juga yang memang mungkin diambang putus atau mungkin sudah putus ya. Sudah putus, tapi ini mungkin energi mantan. Tapi kenapa sulit untuk melepaskan? Itu juga termasuk energi toksik ya. Jadi hubungan yang toksik, hubungannya sudah selesai, tapi rasa-rasanya itu nggak bisa ngilangin gitu ya. Dan di sini memang beberapa juga memendam satu perasaan, mungkin perasaan sakit terhadap satu hubungan, tapi tidak diungkapkan, dipendam sendiri. Dan di sini ada juga beberapa dari kalian menghadapi orang yang sifatnya itu kekanak-kanakan. Di sini ada the child. Jadi ya, kekanak-kanakan itu bisa diartikan juga adalah seenaknya sendiri ya, seperti itu. Oke, silahkan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang kalian alami. Apakah kalian berada dalam cerita yang seperti ini? Kalau tidak, jangan dipaksakan, mungkin ini bukan energi kalian. Oke, kalau ingin energi kalian silahkan personal reading. Oke, kemudian kita lanjut. Toksiknya itu yang seperti apa? Kalau hubungannya seperti ini, toksiknya itu seperti apa? Toksik yang bagaimana? Oke, kita lihat dari kartu ini. Kita lihat toksiknya itu toksik yang gimana? Apa yang membuat toksik ya? Di sini sosoknya bisa kalian sesuaikan ya, apakah kalian berhubungan dengan seorang yang menggerogoti, apakah kalian itu berhubungan dengan orang yang sebenarnya setia, atau justru di sini adalah kalian yang terbaca di sini. Karena sekali lagi kartu tarot itu vice versa, bisa vice versa, artinya bisa terbolak-balik energinya antara kalian juga seseorang yang kalian pikirkan, yang kalian fokuskan. Oke. Lanjut untuk toksiknya gimana sih ya? Lebih dalam lagi kita. Yuk, mari. Toksiknya bagaimana sih? Hubungan toksik yang bagaimana? Oke. Di sini ada hubungan toksik terkait dengan self belief. Jadi toksiknya itu membuat kita itu jadi seperti insecurity ya. Jadi membuat kita itu kehilangan kekuatan karena mungkin saking mikirnya ya, sehingga secara fisik mungkin jadi lemah karena kecapean mikir. Secara mental apalagi
karena terkuras energinya untuk ke sana. Jadi banyak energinya itu terfokus ke sana sehingga kelelahan, tidak lagi kuat, menjadi kita itu weakness, jadi kita itu jadi lemah. Dilemahkan oleh permasalahan yang muter-muter begitu saja dengan hubungan yang membuat kita nggak nyaman, ya. Toksiknya apa? Membuat kita jadi lemah. Bukan seperti kita yang biasanya. Dulu kita adalah seorang yang kreatif, kita orang yang selalu bersemangat. Tapi sekarang jadi orang yang lemah, nggak lagi kuat, ya. Biasanya kita itu bisa menghadapi segala sesuatunya itu dengan, ya walaupun dengan proses, tapi bisa dihadapi dengan satu semangat dan satu keyakinan bahwa ini akan terselesaikan. Tapi kali ini enggak. Membuat kita lemah gitu ya. Nah, kemudian di sini juga sama ya, membuat kita itu ya, membuat kalian ya, itu kehilangan vitalitas ya, sama, hampir sama, dan kehilangan optimisme, hampir sama. Kemudian justru ada beberapa yang ini lebih parah, kehilangan kesuksesan. Mungkin karena digerokotin ini ya, jadi harusnya bisa sukses atau bisa mencapai satu tujuan ya. Tapi karena hubungan dengan orang ini jadinya jadi gagal untuk meraih satu kesuksesan. Di sini kehilangan optimisme. Jadi kayak pesimis gitu loh, ya. Jadi nggak yakin sama diri sendiri itu juga bisa, ya. Oke, lanjut. Apanya sampean? Toksiknya itu yang gimana sih di sini? Kalian itu jadi kehilangan harapan. Mungkin setengahnya adalah putus asa ya, tidak percaya diri dan akhirnya stuck, tidak bisa berkembang atau kalau sel itu ya rusak kan memperbaiki diri. Ini enggak. Ya akhirnya banyak yang rusak ya. Enggak bangkit lagi, enggak ada yang terbaharui lagi seperti itu. Oke, lanjut ya. Lanjut. Oke, di sini muncul lagi adalah kalian jadi nggak fokus. Segala sesuatunya jadi berantakan ya. Kalau biasanya kalian itu bisa membagi pikiran untuk banyak hal ya secara bersamaan, multitasking, ini jadi nggak bisa. Jadi on tiba-tiba. Jadi gitu ya. Oke, lanjut. Toksik yang bagaimana? Membuat kamu seperti apa? Nggak bisa ya, banyak kartu. Saya hanya ambil satu yang jumping ya, yang memang satu. Oh, langsung diberi. Oke, di sini ada kalian kehilangan mungkin ya. Banyak beberapa itu kehilangan secara material ya. Jadi kemewahan yang dulu atau mungkin kenyamanan secara materi itu yang biasa kalian nikmati itu jadi nggak bisa ternikmati ya. Walaupun kalian diberi hadiah, walaupun kalian diberi sesuatu yang biasanya kalian senang, di sini itu nggak jadi nggak lagi jadi sesuatu yang istimewa, nggak surprise. Jadi kalian itu menanggapi segala sesuatu yang sifatnya yang dulunya kalian tuh happy kalau menerima sesuatu itu, ini enggak segitunya gitu loh. Oke, lanjut ya. Kita lanjut untuk yang terakhir untuk kartu ini. Oke, sudah dapat. Di sini ya, kalian kehilangan satu gairah sama ya, gairah, semangat ya. Dan kalian itu banyak, ini hopelessness ya. Jadi kalian kehilangan satu semangat, harapan, dan kalian lebih banyak gelisah di sini, menyebabkan kegelisahan. Ya otomatis energi-energi seperti ini melelahkan memang ya. Memang hubungan yang toksik itu membuat kalian itu lelah, kehabisan energi ya. Oke, sekarang kita langsung masuk saja ke dalam afirmasi positifnya ya. Jadi begini teman-teman, kalau dari saya pribadi, kalau kalian itu memang sudah bisa membuka pikiran kalian bahwa dan kalian menyadari bahwa oh hubungan ini kenapa seperti ini ya, nggak nyaman ya. Kalian harusnya lebih realistis karena apa ya? Jangan buat hidup kalian sia-sia hanya untuk suatu hubungan yang tidak bisa membuat kalian bahagia. Sebenarnya bukan hubungannya yang membuat kalian nggak nyaman, ya. Tapi tahu sudah nggak nyaman, tapi kalian tetap berdiam diri di sana, tidak mau bangkit. Nah, tidak mau merubah keadaan dalam artian dari dalam diri sendiri. Kalau memang sudah nggak layak, nggak worth it ya. Kenapa kalian nggak pergi dari situ, ya?
melekat Bunda, saya nggak bisa melupakan. Ya. Paling tidak, semua ada fasenya. Semua memang kalau tidak menjalani itu biasanya gampang, mudah ya, mudah untuk hanya menyampaikan seperti saya. Ini mudah, mudah Bunda ngomongnya. Tapi kalau kalian tidak memperjuangkan ya, itu terus siapa yang mau memperjuangkan untuk kalian? Kan kalian sendiri. Dan sayangi jiwa kalian, hargai jiwa kalian, hargai hidup kalian ya. Dan satu hal, kalau memang kalian sudah seperti seakan-akan itu terpojok dalam satu situasi dan kondisi yang kalian nggak bisa apa-apa, sebenarnya kita kalau bisa mikir lebih dalam lagi bahwa mungkin secara takdir kalian diposisikan di suatu keadaan yang memang seperti itu ya. Terkadang kita kalau mau membuka pikiran kita, Tuhan itu memang memposisikan kita seperti itu untuk mengingatkan kita bahwa tuh kan kalau kamu itu terlalu melekat kepada dunia, melekat kepada ciptaanku, bukan melekat kepadaku, kamu akan mendapatkan kecewaan ya. Karena apa? Kekecewaan pun itu juga asalnya dari pola pikir kamu, bukan semata-mata dari orang lain yang membuat kamu kecewa, tapi lebih pada karena kamu berharap lebih. Nah, itu. Jadi, kalau kalian mau membuka pikiran, mindset ya, tanyakan lagi pada diri kalian sendiri, apakah kalian terlalu berharap kepada orang ini? Berharap dia memenuhi apa yang menjadi keinginan kamu ya, atau mungkin walaupun keinginan kamu dari sudut pandang kamu adalah sesuatu hal yang positif ya, tapi kan belum tentu gitu loh. Tuhan itu maha luas. Tuhan lebih tahu yang terbaik untuk umatnya, masing-masing umatnya ya, termasuk kamu, pasangan kamu, atau seseorang ini ya. Dan nggak perlu kita berharap banyak untuk seseorang berubah. Biarlah serahkan sama Tuhan. Tuhan maha membolak-balikkan hati seseorang ya. Oke, membuka atau menutup pikiran seseorang ya kan. Oke, saran untuk kamu saya akan ambil 3 yang masuk dalam hubungan toksik yang melelahkan ini ya. 3 aja. Oke. Ini dari kartu, kalau yang tadi dari saya pribadi ya, pencerahannya. Boleh diambil, boleh enggak kok. Enggak cocok Bunda, Bunda ngomong aja, ini enak aja kalau ngomong, sementara nggak ikut menjalani. Oke, memang dikasih 3. Ya semua pilihan lah sayang ya. Kartu tarot tidak menjanjikan apa-apa, belum tentu cocok juga ya kan. Jadi lebih kepada, kalau saran saya sih lebih kepada Tuhan ya, berserah sama Tuhan, mohon ampun. Artinya mohon ampun itu mungkin kita sering melupakan ya, campur tangan Tuhan di dalam setiap situasi dan kondisi. Oke. Value your self worth. Jadi you are God precious gem. Nah, kan di sini tingkatkan nilai diri kamu supaya kamu itu lebih layak. Jadi bukan layak untuk dia, tapi layak untuk kamu sendiri. Dan kamu kalau sudah punya nilai ya, itu sebenarnya pengakuan atau penghargaan itu nggak perlu lagi gitu loh, nggak perlu lagi dari sesama manusia ya. Cukup untuk diri kamu sendiri, dan selama nilai kamu itu bermanfaat positif untuk kamu, juga untuk orang-orang di sekitar kamu, apapun ya yang sifatnya positif, bisa memancarkan berbagi energi positif, ya kamu bernilai ya. Jangan biarkan kamu terpuruk seperti ini kemudian kamu tidak mempunyai nilai ya. Yang awalnya kamu itu kreatif seperti ini tadi ya, kemudian kamu jadi jatuh terpuruk tapi kamu gak mau bangkitlah ya. Kamu punya nilai, kamu bisa bangkitkan nilai kamu supaya kamu itu ada harganya, ada nilainya, tidak mudah disepelekan ya. Oke, bangkitkan nilai kamu. Di sini healthy communication in a relationship, heart to heart discussion and clear. Assertive communication help you understand and be understood. Jadi di sini, kalau memang hubungan ini itu membuat kamu nggak nyaman, membuat kamu yang ini tadi ya, di sini sarannya adalah kamu bisa membuka komunikasi, heart to heart communication, discussion ya, untuk memperjelas ya. Kamu bisa sampaikan, aku loh gak nyaman dengan hubungan ini, dengan sikap kamu yang seperti ini ya. Apakah kamu sudah menyampaikan? Paling tidak ada usahanya gitu loh, bukan diam, memendam seperti ini. Jangan dipendam sayang ya, dikomunikasikan dengan cara yang baik. Sekalipun kalau memang kamu sudah mengusahakan hal itu tapi tidak ada tanggapan yang positif ya. Sekali lagi, kamu hanya sekedar menyampaikan.
nggak perlu dengan menyampaikan kamu berharap dia mau menerima, apalagi mau berubah. Nggak usah jauh-jauh ya. Biar kamu berusaha dulu. Selebihnya kamu berdoa dan serahkan kepada Tuhan. Biar tangan Tuhan yang menyelesaikan. Biar Tuhan yang memberi reward atau hadiah kepada kamu ya. Itu. Gampang ya kalau ngomong ya, kalau yang menjalanin memang susah ya. Tapi harus diperjuangkan gitu loh. Harus nggak ada yang bisa menolong diri kita kalau kita nggak berusaha gitu. Mau psikolog, mau siapa, mau teman, nggak bisa sayang, hanya Tuhan dan kamu ya. Dan di sini love life, new or renew romantic love is here for you. Artinya ya, kalau memang ini nggak make sense, ini hubungan ini nggak worth it ya, ya kamu harus mempunyai hubungan yang bisa membuat kamu dicintai, kamu bahagia. Ya jangan berlama-lama dong di sini ya. Kamu bisa memperbarui hubungan ini kalau memang bisa diperbaiki, bisa dibawa ke arah yang lebih baik ya. Kalau tidak ya ganti orang, logis aja ya. Jadi kalau untuk masalah nggak bisa move on, ya proses. Sebenarnya kemelekatan itu dari diri kita sendiri kok, bukan dari orang lain ya. Karena kita mencintai seseorang pun juga kita yang mau ya. Kalau nggak mau, namanya bukan nggak ada hubungan keterpaksaan ya, keterpaksaan nggak ada ya. Berarti kalau mau ya sudah dijalanin, berarti mau gitu loh. Kalau nggak mau cepet ciao ya. Oke, saya kira itu aja afirmasi positifnya ya untuk hubungan toksik yang melelahkan. Semoga bacaan saya ini bisa bermanfaat, bisa memberikan satu pencerahan. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Ambil yang positif, buang yang negatif ya. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Bye bye. Terima kasih ya yang sudah subscribe, saya lupa. Terima kasih yang sudah subscribe, yang suka dengan bacaan saya, yang baru bergabung, yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Oke, bye.